Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview codingan saya untuk membuat panel guru, halaman dashboard guru, dan juga halaman login guru. Sebelum masuk ke codingannya, saya ingin mereview tampilan dari codingan tersebut terlebih dahulu. Di sini terdapat halaman login, yang mana kita harus login dulu untuk masuk ke halaman dashboard. Dan jika tidak login, kita akan diberikan alert seperti ini. Lakukan login terlebih dahulu. Nah, nick dan password yang benar untuk berhasil masuk ke halaman dashboard ini sudah diinputkan secara manual melalui database phpMyAdmin. Di sini terdapat nick dari gurunya dan juga terdapat password dari gurunya untuk login ke dalam halaman dashboard. Misalnya kita memasukkan nick dan password yang salah, maka akan muncul alert gagal akun tidak valid. Lanjut masuk ke halaman dashboardnya. Nih, jika password dan nicknya benar, akan muncul alert berhasil selamat datang. Lalu kita masuk ke halaman dashboard. Di sini terdapat bagian header dan juga bagian footer. Di header terdapat 4 menu, yaitu home, kelas, presensi, dan juga logout. Di bagian dalam terdapat card box untuk menaruh tulisan bagian sini, dan juga terdapat 4 menu pilihan, yaitu akun, kelas, presensi, dan juga logout. Masuk ke halaman kelas. Di sini untuk menampilkan kelas apa saja yang diampuh oleh dosen yang nick dan passwordnya login tadi ya. Yang tadi saya inputkan yaitu nama gurunya Arif Nur Rahman. Jadi Pak Arif Nur Rahman di sini mengampu mapel bahasa pemrograman 2 dan juga sistem pencernaan. Di sini juga terdapat menu opsi, peserta dan juga rekap presensi. Menu peserta ini digunakan untuk melihat siswa siapa saja yang mengikuti kelas bahasa pemrograman 2 kalau bagian sini ya. Dan juga rekap presensi ini untuk melihat presensi dari siswa yang bergabung dengan kelas bahasa pemrograman 2 ini. Buat baru ini belum ditambahkan menunya, jadi jika kita tekan akan masuk ke kelas tambah.php, tapi karena belum dibuat jadinya not found. Peserta dan rekap juga belum dibuat, jadinya belum ada kemana-mana. Kita lanjut ke halaman presensi. Di sini sebenarnya bukan halaman presensi ya. Di sini halaman tambah sesi presensi. Terdapat menu pilih kelas di antara dua kelas yang diampuh oleh Pak Arif Nur Rahman tadi. Misal kita pilih bahasa pemrograman 2, kita masuk sesi kedua. Terus materinya pengenalan Android. Kita pembahasannya apa aja lah ya. Setelah itu kita tekan tombol kirim di bagian bawah sini. Akan muncul alert silakan presensi. Kita tekan OK. Dan kita berpindah ke halaman presensi.php sesi ke-6. Karena halaman presensi.php belum saya buat, jadi masih not found. Tapi data yang diinputkan tadi sudah tersimpan ke dalam database. Di bagian sini kita lihat ID sesinya, ID sesi 6, pengenalan Android. Nih bahasannya tadi kita tulis apa aja lah ya. Kode random di bagian sini, di bagian kode sesi, dan juga terdapat sesi yang tadi kita masukkan, ini sesi kedua, dan juga tanggal sesi kapan kita menginputkan sesi tadi. Dan yang terakhir ini ada menu logout untuk keluar dari halaman dashboard guru ini. Anda telah logout, oke, kita kembali ke halaman login. Masuk ke codingannya. Untuk halaman login tadi terdapat PHP include koneksi. Ini untuk menghubungkan halaman login ini dengan database.
menggunakan section, class, dan container untuk membuat tabel ini. Bukan tabel sih ini, lebih ke card box untuk menampung konten di dalam halaman login ini ya. Terdapat H6 login guru SMK Amikom ini untuk deskripsi dari bagian sininya. Lalu di atasnya terdapat image logo.png ini untuk menampilkan logo Amikom di bagian atas ini. Dan juga terdapat label nick dan juga password untuk menampilkan deskripsi dari nick dan juga password masing-masing tempat menginputkannya. Dan tempat untuk menginputkannya tadi menggunakan input type text untuk bagian nick dan juga input type password untuk bagian password. Lalu di bawahnya lagi ada button login untuk mengonfirmasi data yang sudah diinputkan ini apakah benar atau tidak. Jika datanya benar, maka program akan menampilkan berhasil, selamat datang, dan kita berpindah ke halaman index.php. Dan jika data yang diinputkan di bagian nick dan password ini salah atau kosong, maka akan menampilkan gagal akun tidak valid seperti tadi juga. Dan kita kembali ke halaman login.php lagi untuk melakukan login. Lanjut ke bagian index.php. Di sini terdapat include header dan juga include koneksi. Yang mana include koneksi tadi untuk menghubungkan script ini dengan database. PHP include header ini untuk agar header ini dapat join ke halaman index ini. Seperti yang halaman index itu dashboard. Halaman indeksnya kan terdapat header dan juga footer. Nah, header ini menggunakan include header.php dan footernya menggunakan include footer.php. Bagian if isset di bagian sini ini merupakan pengecekan yang seperti yang saya contohkan tadi. Jika kita menabrak langsung tanpa login, akan muncul alert lakukan login terlebih dahulu dan user akan kembali ke halaman login. Untuk konten di dalam halaman dashboard tersebut terdapat section juga sama seperti halaman login tadi, menggunakan kontainer juga. Di sini H6 selamat datang guru. Nah, ini untuk mengambil data nama guru dari database, yang mana nama guru ini merupakan nama guru yang menginputkan nick dan passwordnya di halaman login sebelumnya tadi. Lalu p-class ini untuk tulisan yang di bawah sini lah ya. Selanjutnya cardbox ini dimuat dengan ini menggunakan col md2 kelasnya row agar barisnya horizontal, ya benar, horizontal. H6 akun untuk deskripsi dari cardbox-nya juga. Deskripsi ini menggunakan logo dari Bootstrap itu sendiri yang kita inputkan pada bagian mana ya kita menginputkan. Nah, ini di bagian sini, agar kita bisa menggunakan icon dari Bootstrap untuk memunculkan icon seperti ini ya, seperti 4 ini. Terus selebihnya sama, menggunakan H6 kelas, H6 presensi, dan juga H6 logout untuk deskripsi di bagian dalam cardbox-nya ya. Menggunakan include footer juga.
Lanjut ke codingan kelas. Include header seperti tadi juga, koneksi untuk menghubungkan script ini dengan database. Ini juga agar tidak bisa langsung masuk ke halaman ini tanpa melakukan login terlebih dahulu. Sectionnya juga sama seperti halaman index tadi, menggunakan container dan juga card border, card body. Ini untuk menampilkan konten dalam rupa seperti ini ya, mengotak gini. Di bagian dalamnya terdapat tabel yang berisi nomor kode kelas, nama mapel, nick guru, nama guru, tahun ajaran, semester, dan juga opsi. Di bagian tabel header terdapat nomor, kode kelas, nama mapel, nick guru, nama guru, tahun ajaran, semester, dan juga opsi. Di bagian tabel bodinya terdapat for each ini untuk menampilkan data dari database ke dalam tabel di bagian bawah sini ya. Jadi fungsinya seperti perulangan. Perulangan menggunakan for each untuk menampilkan data dari database ke dalam tabel. Ini untuk button button opsinya yang tadi, untuk melihat peserta dan juga rekap presensi. Dan yang terakhir button primary untuk menambahkan sesi kelas. Lanjut ke script koneksi, ini untuk menghubungkan seluruh script yang telah saya buat dengan database Android Amicom yang sudah saya buat. Nama database dari yang saya buat ini Android Amicom. Dan juga function generate random string ini digunakan untuk menambahkan angka unik di bagian kode sesi sini. Jadinya saat kita menambahkan sesi tadi, kode sesi ini akan muncul otomatis ya, karena dari codingannya sudah generate random string. Di bagian sini untuk menampilkan random stringnya. Lanjut ke bagian header ini untuk memuat bagian header di bagian atas ini, di semua halaman yang kita buat tadi yang terdapat header dan juga footer, menggunakan header.php dan juga footer.php ini. Ini menu-menu di bagian headernya. Lanjut ke halaman logout ini terhubung dengan koneksi.php juga, dan juga session destroy untuk menghapus sesi dari dosen atau guru yang sudah login di awal tadi. Akan muncul alert Anda telah logout, dan juga user akan kembali ke halaman login.php. Dan yang terakhir nih script sesi. Di sesi ini untuk halaman presensi ini ya, terdapat deskripsi menggunakan cardbox juga yang dimuat di dalam script ini, sama seperti tadi juga, menggunakan header juga, koneksi .php dan sebagainya. Di bagian section juga menggunakan container, ini card border. Dan juga ini untuk judul dari halaman tambah sesi ini. Selanjutnya label-label ini untuk deskripsi, dan input dari kelas ini menggunakan option agar bisa pilihan turun ke bawah seperti ini. Lalu sesi menggunakan input number, materi menggunakan input text, dan juga bahasan menggunakan text area. Dan yang terakhir terdapat tombol untuk konfirmasi. Dan di bagian bawah sini terdapat script untuk mengeksekusi data yang sudah kita inputkan di atas ini agar disimpan ke dalam database. Di sini alert yang muncul setelah kita menginputkan data tadi dan menekan button kirim ini. Lalu
sebenarnya kita akan pindah ke halaman presensi setelah itu, tapi karena belum ada halaman presensi di sini, jadi tadi masih not found ya. Dan yang terakhir terdapat footer untuk menampilkan footer di bagian bawah sini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.